Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Marilah kita siapkan hati kita untuk menikmati persekutuan di dalam penyembahan lewat renungan dan doa malam. Dan untuk malam ini kita akan dedikasikan buat kekasih kita, Bapak Jonathan Sampetoding. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita sejenak mengambil saat yang teduh. Ku ini seorang musafir, PKJ 223, kita nyanyikan sambil berdiri. Ku ini seorang musafir, mengembara di jalan sesat, dan Yesus Gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Olehnya segarlah jiwaku, kekuatan diberi padaku, ke air tenangku dituntun, dijaganya dengan tekun. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita angkat pujian PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersyukur atas kehidupan, dan malam ini kami syukuri sebagai anugerah Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Markus pada pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Firman Tuhan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita, imanmu yang menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bartimeus adalah sosok yang patut untuk kita teladani. Sekalipun dia adalah seorang yang buta, yang tidak berdaya, namun di tengah-tengah ia memiliki keterbatasan fisik. Ia bukanlah seorang yang mudah putus asa. Ia bukanlah seorang yang mudah
untuk mengundurkan diri ketika berhadapan dengan penolakan. Saya mau mengatakan bahwa dengan mata rohaninya, sekalipun ia buta dengan mata jasmani, namun ia dapat melihat kebesaran kuasa Tuhan. Pengharapannya tertuju kepada Yesus ketika ia mengetahui bahwa orang yang datang ke kotanya adalah Yesus dari Nazaret. Dan apa yang diungkapkan oleh Bartimeus adalah pengakuan iman pertama, Yesus anak Daud. Di balik perkataan Bartimeus, saudara-saudara, ia mau mengungkapkan tentang pengharapannya yang besar akan penggenapan janji Allah, tentang kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan semua orang yang ada di dalam tekanan. Karena itu sekali lagi, Bartimeus menjadi sosok yang patut kita teladani di tengah-tengah keterbatasan fisik yang ada padanya, namun ia mempunyai iman yang besar. Saudara-saudara, tidak mudah bagi Bartimeus memang untuk mewujudkan harapannya bertemu dengan Yesus. Sebab bukan hanya persoalan keterbatasan fisik, tetapi penilaian orang kepadanya karena ia hanyalah seorang buta dan hanya bisa duduk mengemis, menanti uluran tangan orang-orang yang lewat di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari seorang yang buta. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang yang tidak berdaya seperti ini? Karena itu untuk melibatkan dia di dalam persekutuan menjadi beban bagi orang yang memiliki tubuh yang normal. Ia hanya menyusahkan. Ia hanya menghambat kelancaran pelayanan. Itu penilaian orang. Tetapi faktanya, Bartimeus justru mata imannya begitu terang melihat kuasa Tuhan yang ada di depannya. Karena itu ia berteriak, mengungkapkan pengakuan imannya, Yesus anak Daud. Dan di balik pengakuannya itu, ia berharap janji Tuhan bisa digenapi, bahwa orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang-orang yang ada di dalam tekanan akan mengalami kelepasan. Harapannya itulah yang diungkapkan dalam satu kata, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Saudara-saudaraku, semakin Bartimeus dilarang untuk berteriak, semakin kencang ia mengungkapkan pengakuannya. Semakin ia ditekan untuk tidak bersuara, semakin ia dengan lantang menyuarakan suara keyakinannya, suara imannya bahwa Yesus adalah anak Daud. Nah, ini sekali lagi saudara-saudara menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup dalam kondisi zaman sekarang ini. Bahwa jangan pernah kita berhenti berseru kepada Tuhan walau keadaan tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Jangan pernah padamkan semangat doamu walau keadaan tidak bersahabat dengan engkau. Jangan surutkan perjuangan imanmu cuma karena beratnya tantangan menghadang kehidupanmu. Percayalah bahwa kesetiaan kita dalam doa dan mencari Tuhan sama seperti yang dialami oleh Bartimeus akan melapangkan jalan bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan itu dialami oleh Bartimeus. Ketika ia terus-menerus berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Maka Yesus mendengar teriakannya, lalu menyuruh orang banyak untuk menyampaikan pesan bahwa engkau dicari oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, hal yang kedua yang patut kita teladani dari seorang Bartimeus, yakni ia menanggalkan jubahnya dan berlari untuk menjumpai Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan simbolis untuk meninggalkan segala beban yang menindih kehidupan, bangkit di dalam iman untuk memandang kepada Tuhan. Persoalan yang menindih kehidupan akan semakin berat jikalau kita terus terkungkung di dalamnya tanpa memandang kepada Dia. Inilah yang dilakukan oleh Bartimeus, sehingga ia menanggalkan jubahnya dan bersegera untuk datang menjumpai Yesus. Dan Yesus pun menawarkan, apakah yang engkau minta supaya aku perbuat kepadamu? Bartimeus menyampaikan apa yang paling prinsip dalam hidupnya yang ia butuhkan. Tuhan, aku ingin melihat. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam persoalan, kita sedang ada di dalam pergumulan. Bisa jadi kita sedang dalam kelemahan tubuh, dan dokter sudah memvonis bahwa umur kita tidak panjang lagi akibat penyakit yang kita derita. Bisa jadi usaha kita hancur, dan banyak orang telah memprediksi bahwa kita tidak bisa bangkit-bangkit lagi. Dan masih begitu banyak persoalan dalam kehidupan. Mari pandang semangat yang dipertontonkan oleh Bartimeus. Ia bangkit dari keadaan keterpurukan. Ia memandang kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan baginya sehingga segala persoalan yang ia alami pasti terselesaikan. Firman Tuhan ini saudara-saudara, saya dedikasikan secara khusus bagi saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Terlebih khusus bagi saudara kekasih kita, Bapak Ari, Bapak Jonathan sampai Toding. Mari kita memandang kepada Dia. Persoalan ini jikalau kita pandang dari sudut mata jasmani, memang terlalu berat untuk kita tanggung. Tetapi ketika kita berusaha untuk bangkit dan memandang kepada Dia, terus berseru kepadanya tiada henti. Ingat apa yang dialami oleh Bartimeus. Pada akhirnya Tuhan menjawab kerinduannya. Tuhan menjawab keinginannya. Karena imannya ia mengalami kesembuhan. Kiranya firman ini juga akan menjadi penyemangat iman bagi setiap saudara yang ada di dalam pergumulan, terlebih khusus buat Bapak Ari. Mari bangkit. Mari memandang kepada Tuhan, mari datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu melalui doa. Tuhan pasti mendengar dan pada waktunya Ia akan bertindak untuk memulihkan keadaan kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau karuniakan mendengarkan firman-Mu. Dan firman ini mau mengajak kami untuk belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Dari keadaannya yang tidak berdaya, namun keadaan itu tidak membuat ia harus meratapi nasibnya. Tetapi ia bangkit kembali, ia bangunkan imannya bahwa Yesus anak Daud dapat melakukan banyak perkara besar. Ketika ia berseru kepadanya, ketika ia berteriak kepadanya, maka seruannya didengar, seruannya dijawab oleh Tuhan. Kiranya hal yang demikian juga akan menjadi warna kehidupan kami yang berada di dalam tekanan, untuk tidak jemu-jemu berteriak kepada Tuhan, untuk tidak pernah berhenti di dalam doa memohon kasih karunia Tuhan. Sebab pada waktunya juga Tuhan akan datang
Tuhan akan menjawab setiap doa dan harapan, sehingga kami mengalami apa yang kami rindukan, yakni keselamatan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan menjadi penguatan iman secara khusus bagi kekasih kami, Papa Ari, Bapak Jonathan sampai Toding. Dan kami berdoa secara khusus bersama-sama dengan semua umat-Mu di tengah pergumulan yang sedang ia hadapi. Mari Tuhan, pertetapkan iman dan pengharapannya, sehingga ia tidak memandang kepada persoalan yang ada, tetapi ia meninggalkan semuanya itu dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Biarlah apa yang dialami oleh Bartimius juga akan dialami oleh kekasih kami, Bapak Jonathan sampai Toding. Tuhan akan datang, Tuhan akan bertanya, Papa Ari, apakah yang engkau mau supaya aku perbuat kepadamu? Ya Tuhan, bersama kami datang memohon, kasihani kekasih kami Papa Ari. Jamah bagian tubuhnya yang lemah, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga dengan semua itu, ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya. Pun demikian Mama Ari, bersama-sama dengan kedua anak kekasih, sehingga mereka terus bersatu di dalam doa, dan kami yakin percaya bahwa doa orang benar, jikalau yakin didoakan, sangat dahsyat kuasanya. Juga kami berdoa secara khusus bagi keluarga Ibu Erlina Parasa yang saat ini sedang dalam suasana duka cita karena kepergian saudara ipar, yakni almarhum Bapak Johan Sukandi di Surabaya. Tuhan, kami telah memohon kuasa kasih dan berkat-Mu untuk memulihkan keadaannya. Tetapi Tuhan memberikan jawaban lain. Dan marilah Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan segenap kaum keluarga, agar mereka dapat melihat kenyataan duka ini sebagai keputusan yang baik dalam pemandangan Tuhan, untuk membawa pergi saudara kekasih Bapak Johan Sukandi, meninggalkan segala kelelahan duniawi dan menikmati kehidupan bersama dalam damai-Mu di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati segenap kaum keluarga, istri, anak-anak, Tuhan teguhkan, sehingga mereka senantiasa berserah diri di tengah-tengah duka yang terjadi. Hamba berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saudara kekasih kami, Marino Tandi Palinggi, karena Tuhan mengaruniakan sukacita lewat pertambahan usia hari ini. Kepadamu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan akan terus memberkati perjalanan kehidupannya, mengaruniakan hikmat kepadanya untuk mengangkat tanggung jawab, bahkan sebagai rekan sepelayanan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mewujudkan harapan orang tua, juga harapan kekasih kami Tandi, teristimewa untuk mendapatkan pasangan hidup. Memberkati orang tua, memberkati saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang dalam kelemahannya, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang akan melawat dan memulihkan keadaan mereka. Berdoa buat kekasih kami Bapak Karel Salamba, buat kekasih kami Audi Mantiri, buat kekasih kami Ibu Deborah Salempang, buat kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan, buat kekasih kami Bapak Johanis Sipi, dan masih begitu banyak yang dalam kelemahannya, kiranya dipulihkan keadaan mereka. Kiranya Tuhan juga akan memberkati seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masaleh, maupun yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Peliharakan hidup kami sepanjang hari ini, malam ini Tuhan, biarlah malam ini boleh kami nikmati
dengan penuh damai, boleh beristirahat dengan baik, dan dengan pertolongan-Mu, Engkau akan membangunkan kami besok pagi untuk menyambut hari karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, menanti berkat daripadanya, kita mengagungkan Dia, PKJ 190, sampai kapan engkau mengeluh. Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Saudara-saudaraku, letakkan seluruh pengharapanmu hanya di dalam Tuhan. Terlebih bagi Bapak Jonathan sampai Toding, serahkanlah seluruh persoalan hidup ini hanya di bawah kuasa dan kasih-Nya. Percayalah bahwa Ia mengerti setiap persoalan, dan Ia tahu bertindak bila mana Ia melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.